ada tiga sebenarnya, maaf. Ada tiga, ada cupang alam, ada cupang hias, ada cupang adu. Nah, kita di Ences nih bakal lebih banyak ngomongin tentang cupang hias. Nah, setelah itu kita ngomongin lagi ke hidupnya di mana sih nih si ikan cupang ini. Jadi si ikan cupang ini sebenarnya dia itu adalah hewan ya, awalnya itu hewan sungai, dia hewan sungai yang ternyata bisa berantem. Habis itu bisa berantem, habis itu ya udahlah coba diberantemin massal gitu, atau dibuat gacoan gitu. Maksudnya lu punya cupang, gue punya cupang, nanti yuk kita adu coba gitu siapa yang menang, dan akhirnya dibuat berantem. Pas dibuat berantem itu akhirnya kesini-sini ternyata mulai dikawinin, di crossing, dan akhirnya jadi cupang yang seperti sekarang ini, indah itu. Dan kita nggak usah ngomongin tentang prosesnya, kita cuman tahu bahwa sebenarnya ada cupang alam, ada cupang adu, sama ada cupang hias. Nah, kita sebenarnya lebih fokus ke cupang hias itu sih. Nah, setelah itu makanannya apa sih? Nah, kalian juga harus tahu si cupang itu sebenarnya bukan, gue nggak tahu ya, tapi sih sebenarnya si cupang itu yang kita tahu itu bukan pemakan segalanya, dan bahkan sebenarnya dia bukan pemakan rumput, bukan pemakan dedaunan, bukan pemakan pokoknya pemakan herbivora gitu, bukan. Itu dia bukan herbivora, tapi si cupang ini adalah karnivora. Maka dari itu sebenarnya makanan-makanan yang berasal dari alam, makanan-makanan yang berasal dari daging, nah itu yang lebih baik bagi cupang. Bahkan sebenarnya kan setiap makhluk hidup itu kan mempunyai proses pencernaannya masing-masing. Gue kayak orang bener aja. Jadi kalau misalnya hewan itu emang udah terciptanya karnivora, ya jangan dipaksain buat makanan-makanan yang lain. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau buat temen-temen, makanan yang terbaiknya ya kutu air, encu, cacing, terus abis itu mungkin ikan-ikan kecil juga sebenarnya baik untuk cupang. Cuman yang berefek tuh bagus ya kutu air, encu, cacing tuh, bloodworm tuh udah yang paling bagus lah ya. Terus habis itu bagaimana reproduksinya? Nah, kalau kita ngomongin tentang reproduksi si cupang ini bereproduksi dengan yang namanya bertelur. Tapi ternyata pas dibaca-baca, bertelur itu juga banyak. Ada yang bertelur dengan bubble nest, ada yang bertelurnya di mulut, ada yang bertelurnya di pundak, ada yang bertelurnya di pantat. Wah, itu mah ayam ya, bukan ikan. Ada yang bertelur macam-macam lah pokoknya. Cuman kalau si cupang ini dia lebih ke bubble nest. Bubble nest itu jadi dia bikin busa, tuk. Habis dia bikin busa, terus habis itu dia mulailah bertelur. Nah, nanti si cupang itu kayak gini, sat, jatuh telurnya. Pas telurnya jatuh, habis itu dimakanin, habis itu dimasukin ke bubble nest yang dia buat tadi. Kayak gitu. Kalau secara secara luasnya cupang itu adalah bertelur. Terus udah gitu kalau kita ngomongin tentang karakteristik si cupang. Nah, kalau kita ngomongin tentang karakteristik si cupang ini adalah hewan yang memiliki teritorial yang sangat amat tinggi. Maksudnya apa? Makanya dia bisa ngedok kan. Ngedok, terus dia juga bisa mengkibarkan buntutnya. Nah, itu karena mereka itu sifatnya adalah teritorial yang sangat egois lah, kita bilang kayak gitu. Jadi dia nggak mau tuh tempatnya itu dimasukin sama orang lain kayak gitu. Makanya dia flaring atau dia ngedokin, kita bilangnya itu ya. Nah, terus yang kedua juga si cupang ini lebih indah pada saat marah. Wah. Jadi waktu dia mau flaring itu bukan karena dia emang orangnya kayak gitu, emang ikannya kayak gitu, tapi itu karena memang dia itu sedang menguasai atau defense terhadap teritorialnya. Jadi dia mulai mengedok, mulai mengusir ikan tersebut. Jadi seperti itu. Terus yang kedua juga sisiknya ini mempunyai warna-warna yang cantik. Jadi beda kayak ikan mujair. Kalau ikan mujair kadang-kadang sisiknya cuma gitu doang, selo. Tapi kalau cupang-cupang itu sisiknya ada yang merah, ada yang putih, ada yang macam-macam lah pokoknya kayak gitu. Terus yang kedua, dia ini tidak banyak membutuhkan oksigen. Jadi buat teman-teman yang masih memakai belebekan untuk ikan cupang, kayaknya itu nggak perlu dah.
Dan itu juga kayaknya membuat ikan itu menjadi stres, karena cupang itu sebenarnya hanya membutuhkan air yang tenang aja. Karena coba perhatiin deh, beda sama ikan-ikan yang membutuhkan oksigen, jadi dia itu terus bergerak, set set set, bergerak terus dari kolam ke kolam sampai dia ke Karimun Jawa. Nah, jadi kalau cupang tuh nggak perlu amat. Jadi kalau cupang itu dia hanya butuh air yang tenang aja udah, nggak perlu kayaknya belebukan tuh nggak perlu dia. Makanya kenapa ikan cupang itu nggak perlu belebukan, karena pada satu saat dia itu akan diem. Kalau malam-malam dia diem tuh, nggak gerak gitu. Tapi kalau cupang kalau ikan-ikan yang belebukan itu dia pasti lebih dinamis, dia jalan terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya si cupang itu dipaksa untuk jalan lagi, ntar pas malam dia juga jalan, karena kan airnya berarus gitu ya. Kalau airnya berarus akhirnya dia menyebabkan untuk dirinya tetap terus bergerak gitu kan. Nah kalau misalnya dia terus bergerak padahal sebenarnya dia pada saat itu waktunya untuk bobok, bayangin dah tuh gimana caranya. Terus yang kedua, berapa lama sih waktu dia dilahirkan sampai dia mati? Sebenarnya ini tergantung sama ininya ya, tergantung sama perawatannya. Jadi kalau perawatan kalian pun bagus, insya Allah kok ikan cupang tuh bisa sampai 1,5 tahun. Bahkan ada juga teman-teman yang melihara cupang sampai 2 tahun gitu. Cuman memang kalau udah 8 bulan ke atas, sensitivitasnya lebih berkurang lah ya, lebih lembek, lebih nggak gagah. Itu udah lumrah lah ya, karena dia juga udah mulai tua gitu, jadi nggak gagah gitu. Bahkan kalau ikan cupang udah dikawinin beberapa kali walaupun masih muda juga kadang-kadang bisa mati di tempat karena udah kecapean. Nah kalau misalnya ditanya berapa lama usianya, tergantung perawatannya sih. Tapi yang udah sih minimal banget 8 bulan sih. Di atas 8 bulan ada, cuman jarang sih. Mungkin zaman-zaman dulu masih ada yang setahun gitu ya. Mungkin karena sekarang si cupang juga udah mulai memakai makanan-makanan yang aneh-aneh kayak artemia. Menurut gue juga itu termasuk bahan kimia kan. Jadi menurunkan kualitas hidupnya si cupang, akhirnya usianya pun berkurang. Menurut gue sih itu. Terus juga bagaimana sih memperlakukan ikan cupang dan merawatnya? Sebenarnya ada 3 unsur yang sangat krusial bagi ikan cupang. Yang pertama air, yang kedua adalah makanan, yang ketiga adalah perawatannya. Nah yang pertama air dulu. Air itu sebenarnya air cupang itu ya udah air ledeng aja gitu, jangan pakai air pump, jangan pakai air susu, jangan pakai air apa-apa, itu nggak perlu sih menurut gue. Jadi cukup aja air ledeng aja gitu, air sumur. Dan air sumurnya juga harus diperhatikan. Kalau misalnya si air sumurnya itu menguning atau air sumurnya itu juga rada bau-bau gitu, itu juga menurut gue nggak baik lah bagi ikan cupang. Pokoknya intinya kalau misalnya itu air kalian yang di rumah itu masih bisa dimasak dan masih bisa diminum dengan enak, itu kayaknya juga salah satu indikator si cupangnya juga bakal nyaman di air itu. Terus yang kedua juga jangan pakai air pump, karena air pump itu ada kaporitnya, berbahaya banget bagi ikan cupang. Karena ikan cupang memang bener-bener air yang biasa aja gitu, nggak perlu air apa. Dan juga mungkin jangan sampai kalian air sumur tapi sebelumnya tuh hujan. Kalau air sumur sebelumnya hujan, itu masih ada larutan air hujannya tuh, yang menurut gue juga bahaya, nggak baik juga bagi cupang itu. Jadi kalau habis hujan ditungguin aja dulu sampai misalnya 1 jam atau 2 jam, baru habis itu masukin air dari keran gitu sih. Terus yang kedua adalah makanan. Tadi sih kita udah sempat bahas kalau makanannya itu harus yang namanya makanan hidup dan juga makanan yang hewani kayak gitu. Jadi kalau misalnya tumbuh-tumbuhan, pelet itu kan sebenarnya ini ya namanya tepung ya. Nah kalau si pelet itu dikasih ke cupang tuh kayaknya aneh aja gitu. Dia sebenarnya pemakan daging malah dikasih tumbuh-tumbuhan, itu nanti pencernaannya nolak. Wah, apa ini kayak gitu sih sebenarnya. Terus yang terakhir adalah perawatan. Jadi kalau perawatan si cupang ini kan sebenarnya nah sebenarnya sih kalau misalnya kalian naruh di tempat gede atau naruh di sungai, itu nggak perlu sungainya kalian kuras. Tapi kalau kalian naruh di toples, kan dia tuh
set pas makin banyak, banyak. Coba kalian perhatiin, kalau misalnya nya nggak disiram, puyeng nggak kalian? Puyeng kan, sama kayak gitu. Jadi ketika nya udah mulai banyak, ya udah dikuras. Tapi sih sebenarnya kalau di Encis perawatannya nguras itu seminggu 2 kali. Jadi seminggu 2 kali itu ya, airnya full ganti air ya. Nah kan ada juga perawatannya yang disifon ya, boleh-boleh aja sih, tapi paling nggak seminggu sekali itu harus dibersihin lah wadahnya, karena kalau wadahnya itu nggak bersih, nanti dia juga bisa berkerak segala macam dan menyebabkan si cupang itu juga bisa meninggal. Dan yang terakhir adalah, walaupun kita tahu ikan cupang itu terlihat remeh dan temeh, jadi jangan sampai si ikan cupang itu kalian taruh di botol aqua, segala macam tempat kecil, janganlah ya. Kalian juga harus mengira-ngira kalau kalian hidup di koper bagaimana. Coba kalian hidup di koper umroh, kecil banget kan tuh. Gimana? Enak kalau misalnya itu dibawa ke Madinah, kalau dibawanya ke Mak Lampir, bingung kan? Teng tereng dereng tereng teng teng teng. Kita mulai masuk ke timeline ya. Misal sekarang hari Minggu. Nah, kalau misalnya sekarang hari Minggu, ini di hari Minggu itu lu ngejodohin cupang. Di hari Minggu lu ngejodohin cupang. Nanti di hari Senin ya, lu udah mulai nyampurin. Nah, bagaimana sih untuk mencari cara penjodohan yang paling baik? Coba lu tengok ke IGTV. Di IGTV ada tuh cara ngejodohin yang